Om Swastiastu. Selamat siang Laushi dan teman-teman saya. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang bab 4, subbab D, masa Orde Baru, dan subbab E, masa reformasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ketua Kelompok 4, Anak Agung Istri Agung Larasati Yuda Semara, absen 7, dan nama anggota kelompok saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Adinda Divinia Putri, nomor absen 36 dari kelompok 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandiputan India Fanya Arsana, nomor absen 43 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Yuga Wahyudi, absen 46, kelas 9F dari kelompok 4. Subbab D, masa Orde Baru, 1966 sampai dengan 1998. Perkembangan politik pada masa Orde Baru. A. Super Semar. Pada tanggal 12 Januari 1996, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntunan rakyat atau disebut dengan Tritura. Isi Tritura tersebut yaitu bubarkan PKI, bersihkan Kabinet Dwikara dari unsur-unsur gerakan 30 September, turunkan harga. Masa Orde Baru guna memulihkan keamanan negara. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Isi Super Semar adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarga Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. B. Penataan stabilitas politik. Penataan stabilitas politik memiliki langkah yang dilakukan, antara lain sebagai berikut. 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. 4. Ikut memprakasai pembentukan ASEAN. C. Penyederhanaan partai politik. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan tersebut tidak dasarkan pada kesamaan ideologi, melainkan persamaan program 3 kekuatan sosial politik meliputkan 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP adalah gabungan dari NU, Parmusi, PSI, dan PERT. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI adalah gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkin. 3. Golongan Karya atau Golkar. D. Pemilihan umum. Pemerintah telah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Kekuatan penyokong Golkar adalah Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dengan adanya PNS dan ABRI, Golkar dapat menjangkau luas masyarakat di berbagai tempat. E. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang dikenal dengan Eta Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sejak tahun 1978, pemerintah menyeleng gerakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Difungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan. ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah masa kepemimpinan Orde Baru, dui fungsi ABRI mulai dihapuskan.
Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. A. Program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilitas yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. B. Program jangka panjang. Program jangka panjang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Pelita pertama pada tanggal 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Pelita kedua pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Pelita ketiga pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita keempat pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita kelima pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pelita keenam pada tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. A. Kehidupan sosial. Transmigrasi, keluarga berencana, puskesmas dan posyandu. B. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Selain itu, dilakukan juga upaya penyelamatan dan penelitian warisan budaya nasional. Diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs dan perluasan museum. C. Pendidikan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Subbab E. Masa Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Lahirnya Gerakan Reformasi. Gerakan Reformasi diawali dengan krisis moneter yang HAL 272 melanda di Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter menguncang tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Mata uang rupiah yang berada pada nilai tukar Rp 2.500 menjadi sekitar Rp 17.000 pada bulan Januari 1998. Kondisi INT berdampak pada jatuhnya bursa saham takalin menyebabkan terputusnya hubungan kerja karena bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar Indonesia dan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga sembako, 9 bahan penghapus monopoli, kalut, korupsi, dan nepotisme, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. A. Sidang Istimewa MPR 1988. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1988, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. A. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Kebijakan dalam pemerintahan B.J. Habibie. 1. Menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund IMF, membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia mengurusi perekonomian agar lebih fokus. B. Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada pemerintahan ini, kondisi ekonomi Indonesia dan keuangannya sudah mulai stabil. Namun, keadaannya kembali menurun pada bulan April 2001. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga Rp 12.000. Peristiwa ini berdampak negatif terhadap perekonomian nasional
dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. C. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan dalam pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah 1. Meminta penundaan pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar US dollar. 2. Mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. D. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah 1. Mengurangi bahan bakar minyak atau BBM. 2. Pemberian bantuan langsung tunai, program BLT diselenggarakan. 3. Pengurangan utang luar negeri. 4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat terjadi berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat karena kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak membaik. Hal ini menyebabkan sering terjadinya gesekan-gesekan dalam masyarakat. Namun seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang berangsur-angsur kembali kondusif. B. Kebudayaan. Upaya pelestarian budaya Indonesia adalah salah satunya mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. C. Pendidikan. Pemerintah pendidikan pada masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan yang ketiga, kurikulum 2013. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Om Santi 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 Om.